Bayangin kalau perusahaan kalian bisa mengasih fasilitas-fasilitas ke karyawan seperti makanan, minuman, olahraga, mungkin juga ada tunjangan-tunjangan lainnya, dan itu semua bebas dari PPh 21. Apa iya? Apa mungkin? Yes, jawabannya mungkin ya. Semua itu teratur pada PMK 66 tahun 2023. Nah, bagaimana cara pengimplikasiannya? Bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui ya aturan-aturan ini sehingga bisa kita terapkan dalam perusahaan kita gunakan sebagai strategi penghematan pajak. Stay tune di channel ini. Pada video kali ini akan kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, itu semua kita bisa sebut sebagai pajak natura. Apa itu pajak natura? Natura adalah fasilitas atau kenikmatan non-tunai yang diberikan kepada karyawan kita. Contohnya aja, ada mobil dinas, ada kendaraan dinas operasional, ada rumah dinas, makan siang, laptop, training, BPJS, asuransi, dan lain sebagainya. Ya. Dulu, sebelum 2023, Natura bukan objek pajak. Ya, nah tapi setelah Undang-Undang HPP dan PMK 66 2023, maka ada sebagian natura yang menjadi objek PPh 21, tapi sebagian saja, tidak semuanya. Yuk kita tuntas bahas ya satu persatu. Batasan apa yang bisa kita tidak laporkan sebagai penambah penghasilan bruto dan bebas PPh 21? Yuk kita lihat. Natura yang dikecualikan dari objek pajak ya. Nomor 1, makanan dan minuman untuk seluruh karyawan. Jadi ini benar-benar makanan dan minuman kalau misalnya perusahaan kamu ngasih makan siang atau makan malam kepada karyawannya, itu semua free. Tidak kita input sebagai penambah penghasilan bruto dari karyawan tersebut. Apakah tetap bisa dibiayakan pada perusahaan? Bisa dong, dibiayakan fiskal bisa, asalkan semua dokumentasi transaksinya itu sudah sesuai. Berikutnya, natura di daerah tertentu, misalnya tambang, perkebunan, ya dia dikasih fasilitas makan, dikasih fasilitas mes, itu semua sudah tidak lagi menjadi objek pajak PPh 21. Sarana dan prasarana kerja, laptop, internet, HP, seragam, safety tools itu tidak menambah penghasilan bruto ya. Lalu untuk ASN ada fasilitas dari APBD, APBN, BPJS dan lain-lain. Dan MES. Nah, tapi ingat ya, MES ini juga ada batasannya teman-teman ya. 1 tahun itu maksimal 24 juta rupiah. Itu free ya. Nah, berikutnya ada natura yang menjadi objek pajak, ya. Nah, contohnya apa? Mobil dinas pribadi, ya. Mobil dinas pribadi ini contohnya gimana? Bila mobil dinas ini diberikan kepada karyawan yang merupakan pemegang saham. Nah, ini tidak free, tapi 50% dari nilai penyusutan mobil dinas ini harus diakui sebagai penambah penghasilan bruto. Ya, rumah dinas khusus. Nah, ini juga ya saya tadi sempat bilangin bahwa terdapat batasan 24 juta per tahun untuk rumah dinas ini. Oke. Nah, gimana? Sudah semakin tercerahkan kan? Nah, sekarang kita akan membahas lagi bagaimana strateginya nih untuk hemat pajak yang bisa kita manfaatkan dari peraturan-aturan ini. Ya, aku ada ide-ide nih. Yang pertama, alihkan sebagian tunjangan ke bebas pajak ya. Misal, ada tunjangan makan 2 juta. Nah, daripada kita kasih dia uang 2 juta, untuk tunjangan makan, ya mending kita ganti fasilitas catering dong. Di kantor sudah kita panggil orang catering, mereka mengirimkan makanan setiap hari kepada karyawan kita, dan itu jadi bebas PPh 21 ya. Berikutnya, manfaatkan natura kerja. Daripada ngasih uang untuk beli laptop, untuk beli HP, untuk beli tunjangan komunikasi misalnya, langsung belikan aja laptop, HP, internet. Ya, itu bebas PPh 21.
ya. Berikutnya, optimalkan mes atau asrama bersama. Daripada kasih tunjangan perumahan, itu nanti ada tunjangan perumahan, menambah penghasilan bruto, mending perusahaan sewakan aja mes, bayarkan PPh final sewanya, dan mes itu digunakan bareng-bareng untuk semua karyawan yang membutuhkan tempat tinggal. Jadi itu bebas PPh 21. Gunakan fasilitas kesehatan seperti BPJS ya, itu bisa menjadi pengurang. Ya, dan perhatikan ada plafon-plafonnya loh teman-teman. Misalnya nih, untuk olahraga itu juga ada batasannya. Hanya olahraga-olahraga yang tidak mewah, yang bebas PPh 21. Contohnya bulu tangkis, futsal, pedal, ya itu masih bebas sekarang dari PPh 21. Tapi kalau misalnya ada olahraga yang berupa golf, terus pacuan kuda yang dianggap mewah ya, nah itu harus ditambahkan sebagai penghasilan bruto pada karyawan tersebut. So, gimana kalau kamu adalah pengusaha atau HRD mungkin ya, yang lagi mengatur suatu kompensasi dan benefit untuk karyawan-karyawan perusahaan, tolong baca ulang ya Natura PMK nomor 66 tahun 2023. Di sana banyak banget tuh insight-insight menarik yang bisa kita gunakan untuk menghemat pajak usaha kita. Semoga bermanfaat. Subscribe channel ini agar Anda tidak pernah ketinggalan aturan-aturan perpajakan terbaru. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.